Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Botika di channel Brilliant Math. Kali ini kita akan bahas lanjutan matriks di part ketiga. Tapi sebelumnya pastikan kalian telah menonton video di part ke-1 dan part kedua supaya mempermudah kalian memahami di part ketiga ini. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai determinan dan inverse pada matriks. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap support dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mulai dari determinan matriks. Misal, diketahui matriks A, determinan dari matriks A itu bisa ditulis det A atau tanda mutlak A. Jadi seperti tanda mutlak tapi dibacanya itu determinan A gitu ya. Jadi ditulis det A atau tanda mutlak determinan A. Nah, determinan matriks ini hanya ada pada matriks persegi. Matriks yang berordo 2x2 dan 3x3. Jadi di video ini kita akan bahas determinan matriks di ordo 2x2 dan 3x3. Kita mulai dari determinan matriks ordo 2x2. Jika A sama dengan matriks A, B, C, D dengan semua elemen yang ada di situ, maka determinan A atau tanda mutlak A itu akan sama dengan AD. AD itu merupakan diagonal utama. Kita kurangi dengan BC, itu dikali ya, B dikali C. Jadi sekali lagi untuk mencari determinan A itu AD atau A dikali D dikurangi dengan B dikalikan C gitu ya. AD min B C. Seperti contoh, kita lihat di sini contohnya, diketahui matriks A dengan elemen 3, 5, 4, 7. Maka berapakah nilai dari determinan A? Nah, penyelesaiannya adalah determinan A, AD. AD-nya mana? Nah, diagonal utama yaitu 3 kita kalikan dengan 7. Berarti 3 kita kalikan dengan 7, 21, kemudian dikurangi diagonal kedua 4 dikalikan 5 atau BC, berarti 4 kali 5 20, berarti 21 dikurangi 20, berarti determinan dari matriks A sama dengan 1, seperti itu ya. Nah, kemudian determinan matriks yang berordo 3 dikali 3. Nah, di sini kalian harus perhatikan untuk determinan matriks berordo 3 kali 3 ini kita menggunakan metode Sarus. Misal diketahui matriks B. Nah, di sini ada elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, cara mencari determinan dari B, kita harus tambahkan 2 kolom pertama, itu untuk membantu visualisasi kita untuk mencari determinannya. Jadi kita tambahkan 2 kolom pertama terlebih dahulu ya. Kemudian metodenya sama, kita harus kurangkan diagonal utama dengan diagonal yang kedua. Nah, kita di sini ada 3 diagonal utama. Yang pertama ada A, E, I, itu diagonal pertama. Kita jumlahkan dengan B, F, G gitu ya. Kemudian diagonal yang ketiga, diagonal utama yang ketiga adalah C, D, H gitu. Jadi kita kalikan itu 3 diagonal pertama ditambahkan, kemudian kita kurangkan 3 diagonal yang kedua, yaitu CG dikurang dengan AFH dikurang dengan BDI gitu. Jadi diagonal pertama, diagonal utama kita kurang dengan diagonal yang kedua. Kita kan bahas satu contoh, diketahui matriks B 1, 0, 2, 3, 1, min 2, 1, min 1, dan 2. Berapakah nilai dari determinan B? Maka kita tambahkan 2 kolom pertama ya. Nah, kita lanjutkan di sini 2 kolom pertama sudah ditambahkan, kita kalikan diagonal utama. Ya, 2 kali 1 kali 2, 2. Nah, kita kalikan 0 kali min 2 kali 1, 0. Kemudian tambahkan lagi 2 kali 3 kali minus 1. Hasilnya adalah minus 6. Nah, kemudian kita kurangkan. Nah, diagonal yang kedua. 2 kali 1 kali 1 hasilnya min 2 ya. Kita kurangkan 2. Kemudian 1 min 2 min 1. Berarti hasilnya adalah 2. Kemudian kita kurangkan lagi 0 kali 3 kali 2. Berarti hasilnya adalah 0. Maka hasil dari determinan A adalah 2 ditambah 0 dikurang 6 dikurang 2 dikurang 2
itu berarti hasilnya 2 ditambah 0, 2 dikurang 6 itu min 4 dikurang 2 min 6 dikurang 2 min 8. Ya, maka determinan dari matriks B adalah minus 8. Nah, sebelum kita lanjutkan ke inverse matriks, kita akan bahas jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Yang pertama, jika determinan A itu sama dengan 0, maka matriks A itu kita sebut dengan matriks singular. Jadi matriks singular itu matriks yang determinannya bernilai 0 gitu. Kemudian jika matriks yang determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks A tersebut disebut matriks non singular. Jadi kebalikannya dari matriks singular gitu. Kemudian ini yang patut kita bahas yaitu sifat-sifat dari determinan matriks. Ya, sifat-sifat ini perlu kalian pelajari karena mungkin nanti kalian akan menemukan soal-soal umum ini ketika kalian masuk seleksi PTN atau UTBK. Kalian bisa temukan soal-soal mengenai sifat determinan matriks. Sifat yang pertama, determinan A transpos itu akan sama dengan determinan A. Jadi ketika A ditranposkan itu determinannya akan sama dengan matriks A itu sendiri. Begitu ya. Kemudian yang kedua ada determinan A inverse. Nah, nanti yang akan kita bahas ini inverse, pangkat min 1 itu kita bacanya inverse. Jadi determinan A inverse itu akan sama dengan 1 per determinan A gitu. Ya, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga ada determinan AB. Itu akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadi kalau misalkan kalian temu soal seperti ini, kalian nggak usah kalikan dulu karena ribet. Jadi kalian cari aja determinannya baru kalian bisa kalikan. Itu bisa ya. Kemudian ada yang keempat, ada determinan A pangkat N. Itu akan sama dengan determinan A dipangkatkan N gitu. Jadi kalian nggak usah kalikan dulu atau dipangkatkan dulu karena akan lama. Jadi kalau misalkan kalian dapat nemu pangkat, kalian cari aja dulu determinannya baru dipangkatkan. Jadi determinan A pangkat N itu akan sama dengan determinan A dipangkatkan N. Kemudian yang selanjutnya ada determinan K dikalikan A. Ya, determinan K dikalikan A itu akan sama dengan K dipangkatkan N dikali determinan A, di mana N adalah ordo dari matriks K. Jadi kita pangkatkan dulu sesuai dengan ordo matriks K, lalu kita kalikan dengan determinan A. Nah, berikut ada contoh. Diketahui matriks A 4, 2, 3, 2 dan ada matriks B dengan elemen min 3, 3, min 3, dan 4. Nah, tentukan nilai dari determinan A transpos, determinan A inverse, kemudian determinan A kali B, determinan A pangkat 3, kemudian ada determinan 3B gitu. Nah, kita akan bahas semuanya. Kita akan mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu determinan A dulu kita cari. Determinan A itu berarti 4 kalikan 2 ya. 4 kali 2 itu berarti 8. Kita kurang dengan 3 kali 2 atau 2 kali 3 yaitu 6. Berarti determinan A itu 2 ya, 8 dikurangi 6. Nah, kemudian determinan B kita cari dulu. Berarti min 3 dikalikan 4. Berarti hasilnya adalah min 12. Kita kurangkan dengan min 3 kali 3. Itu 3 dikali min 3 yaitu min 9. Berarti min 12 ditambah 9 hasilnya adalah min 3. Itu determinan A dan B sudah kita cari. Maka kita akan tentukan nilai dari soal yang ditanyakan. Nomor 1 kita tentukan determinan A transpos. Berarti kita harus sama ya. Kan tadi sifatnya determinan A itu sama dengan A transpos gitu. Jadi A transpos akan sama dengan determinan A, maka determinannya adalah 2 gitu ya. Kemudian nomor 2 kita cari determinan dari A inverse ya. Determinan dari A inverse sifatnya berarti akan sama dengan tadi 1 per determinan A.
gitu. Itu cara cepatnya kita cari determinannya, jadi kita nggak usah cari inverse-nya dulu. Berarti hasilnya adalah 1 per determinan A adalah 2, berarti hasilnya 1 per 2. Jadi untuk nomor 2 adalah 1 per 2. Kita bahas nomor 3. Nomor 3 yang ditanyakan adalah determinan A dikalikan dengan B. Berarti kita harus kalikan aja determinan A, kita kalikan determinan B. Berarti determinan A adalah 2 dan determinan B adalah minus 3. Maka hasilnya adalah min 6. Berarti determinan A kali B adalah minus 6 gitu. Kemudian nomor 4 adalah A pangkat 3. Nah, berdasarkan aturan yang tadi bahwa jika determinan A pangkat 3 itu akan sama dengan determinan A kita pangkatkan 3 gitu. Jadi kita nggak usah kali-kaliin dulu, ribet. Nah, berdasarkan sifat yang tadi bahwa determinan A pangkat 3 itu akan sama dengan determinan A pangkatkan 3. Paham ya kata-katanya? Jadi determinan A pangkat 3 sama dengan determinan A dipangkatkan 3. Berarti 2 kita pangkatkan 3. Maka determinan A pangkat 3 itu 8 gitu. Nah, sekarang nomor 5. Itu 3B ya, determinan 3B. Nah, berdasarkan sifat yang kelima tadi, berarti skalarnya itu kita pangkatkan sesuai dengan ordo matriks gitu. Berarti 3 kita pangkatkan ordo matriksnya itu 2 kali 2. Berarti 3 pangkat 2. Matriks B ordonya 2 kali 2 ya. 3 pangkat 2 kita kalikan dengan determinan B yang sudah kita cari. Determinan B yang minus 3. Berarti 3 pangkat 2 itu 9. Kita kalikan dengan minus 3. Maka hasil dari soal tersebut adalah min 29. Maka determinan 3B adalah negatif 29. Jadi kita nggak usah kaliin dulu 3 dikali matriks B pakai matriks skalar. Jadi ribet ya. Berdasarkan aturan sifat tadi mempermudah kita untuk mencari jawabannya. Begitu ya. Nah, setelah kita bahas determinan, kita akan bahas mengenai inverse matriks persegi. Ya, yang matriks berordo 2 kali 2 dengan 3 kali 3. Tapi kalian harus fokus di sini dan perhatikan dengan seksama, oke? Baik, kita akan bahas mengenai inverse matrix. Nah, terlebih dahulu kalian harus tahu apa itu definisi dari inverse matrix. Definisi dari inverse matrix adalah misal ada matriks A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo yang sama, maka matriks A dan B itu dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan A dikali B harus sama dengan B dikali A itu sama dengan matriks identitas. Matriks identitas itu matriks di mana diagonal utamanya bernilai 1 dan sisanya 0. Itu ada di video pertama di jenis-jenis matriks. Nah, inverse dari matriks A itu ditulis A pangkat min 1. Tapi kita baca inverse matriks A gitu. Ditulis pangkat minus 1. Nah, kita akan bahas satu contoh. Di sini diketahui ada matriks A dengan elemen 3, 5, 1, 2 dan matriks B 2, min 5, min 1, 3. Kemudian A kali B itu akan sama dengan hasil kalinya itu adalah matriks identitas 1, 0, 0, 1 gitu. Dimana hasil kalinya itu harus 1, 0, 0, 1. Jika A dikali B itu sama dengan B dikali A, jadi B dikali A itu hasilnya juga sama, misal 1, 0, 0, 1 atau matriks identitas. Nah, itu berlaku hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan matriks identitas. Maka A dan B adalah dua matriks yang saling inverse. Nah, itu definisi dari matriks inverse. Ingat ya aturannya ya. A sama dengan B inverse dan B sama dengan A inverse. Jadi sifat yang saling inverse seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau misalkan kita mau mencari inverse suatu matriks? Nah, di sini bisa kita gunakan rumus untuk mencari inverse matriks persegi ya, yang berordo 2 kali 2. Kita bahas dulu yang ordonya 2 kali 2. Nah, di sini kita mencari A inverse, di mana A inverse itu adalah 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Jadi itu rumusnya harus kalian ingat. Nanti kita akan gunakan untuk menjawab
soal mencari inverse matrik, di mana A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikalikan adjoin A. Nanti adjoin akan kita bahas untuk mencari adjoinnya. Kita akan cari adjoin matriks yang berorder 2 kali 2. Misal matriks A dengan elemen A, B, C, D, maka adjoin dari A pertama di diagonal utama kita tukar dulu A dengan D ya. Kita tukar A dengan D, kemudian diagonal kedua B dan C-nya kita negatifkan. Ingat, diagonal pertama A dan D kita tukar posisinya, kemudian diagonal kedua B dan C kita minuskan atau kita negatifkan. Gitu. Contoh, jika ada matrik A dengan elemen 3, 5, 1, dan 2, maka inverse dari A adalah, maka kita lihat rumus inverse matrik untuk order 2 kali 2 berarti A inverse itu sama dengan 1 per determinan. Tadi determinan udah ya. A, D, min, B, C. Berarti 3 kali 2 itu 6. Kita kurang BC. Berarti 5 dikali 1. Berarti 5. Berarti inverse-nya itu dikali adjoin. Nah, adjoinnya jangan lupa tukar. A ditukar dengan D. Berarti 3 ditukar dengan 2. Berarti yang pertama adalah 2 dengan 3, kemudian B dan C-nya kita negatifkan. Berarti di sini minus 5 dan minus 1 gitu. Kemudian hasilnya adalah 1 per 1. Kita kalikan 2, min 5, min 1, dan 3. Maka hasilnya tetap, berarti hasilnya adalah min 2, 2, min 5, min 1, dan 3. Itu untuk mencari inverse matrik dengan ordo 2 kali 2. Kemudian kita akan cari inverse matrik dengan ordo 3 kali 3. Misal jika B matriks 2, 1, 0, 3, min 1, 4, 2, 2, 0, maka B inverse sama dengan, kita akan mencari dengan rumus B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali adjoin B. Ya, kita terlebih dahulu cari dulu determinannya, tambahkan 2 kolom pertama. Untuk mencari determinan kita menggunakan metode Sarus. Kita akan kalikan dulu 2 kali min 1 kali 0 berarti 0. Kemudian 1 kali 4 kali 2 berarti hasilnya 8 ditambah 0 kali 3 kali 2 berarti hasilnya 0. Kemudian kita kurangkan 0 kali 1 kali 2, 0, 2 dikali 4 dikali 2 berarti 16, 1 dikali 3 dikali 0. Maka determinannya didapat adalah 8 tambah min 16 min 8. Itu determinannya. Kemudian kita akan cari adjoin B. Adjoin B ini kita cari dengan cara kofaktor ya. Kita cari matrik baris ke-1 kolom ke-1, kita tutup baris ke-1 kolom ke-1-nya, kemudian yang enggak ditutup kita cari determinannya. Berarti min 1 kali 0, 0, 4 kali 2 berarti 8, berarti 0 dikurang 8 berarti min 8. Kemudian matrik baris 1 kolom 2 kita tutup. Nah, sisanya itu kita cari determinannya. Jadi 3 kali 0 itu 0, 4 kali 2 8, berarti 0 dikurang 8 min 8. Matrik baris 1 kolom ketiga kita tutup. Berarti sisanya kita determinankan 3 kali 2 6. Kemudian 1 dikali minus 2 itu min 2, berarti 6 dikurang min 2 berarti dapatnya adalah 8. Nah, lanjutkan matrik ke baris kedua kolom ke-1 kita tutup, yang tidak ditutup kita cari determinannya. 1 kali 0 0, 0 kali 2 0, 0 kurang 0 berarti 0. Matriks baris kedua kolom kedua kita tutup. 2 kali 0 0, 0 kali 2 0, 0 kurang 0 berarti matriksnya hasilnya 0. Matrik ke baris kedua kolom ketiga kita tutup. 2 kali 2 4, 1 kali 2 2 berarti 4 dikurang 2 2. Matrik baris ketiga kolom ke-1 kita tutup.
determinannya kita cari. 1 kali 4 4 dikurangi 0 berarti hasilnya 4. Baris ketiga kolom kedua kita tutup, sisanya kita determinankan. 2 kali 4 8, 0 kurang 3 0 berarti 8 kurang 0 8. Terakhir matriks ketiga baris ketiga kolom ketiga, cari determinan yang tidak ditutup. 2 kali min 1 min 2, 3 kali 1 3 berarti hasilnya min 5. Min 2 dikurang 3. Nah, matriks ini berarti jadi kofaktor dengan syarat plus min plus min plus min plus min plus, itu ya syarat kofaktor. Berarti min 8 ketemu plus berarti min 8, min 8 ketemu min berarti nanti hasilnya akan jadi 8. Plus 8 di sini 0, tetap ya 0 0 0, kemudian 2 4 8, di sini min 5 gitu. Itu syarat kofaktor. Jadi plus min plus min plus min sama min plus min plus. Jadi min 8 hasilnya 8, kemudian di sini 8 juga, di sini 0 0 minus 2 4 min 8 dan min 5. Kofaktornya sudah kita dapat, berarti kita langsung masukkan ke rumus. Berarti adjoint B sama dengan kofaktor B transpose. Maka kita ubah baris pertama menjadi kolom pertama ya. Nah, yang kita transposkan berarti min 8 8 8, kemudian baris kedua ubah jadi kolom kedua 0 0 min 2, baris ketiga ubah jadi kolom ketiga 4 min 8 min 5. Maka kita cari inverse dari B. 1 per determinannya adalah minus 8, kemudian adjoint yang sudah kita cari dari B min 8 0 4 8 0 min 8 8 min 2 min 5. Nah, hasilnya adalah min 8 per min 8 ya. Jadi 1 0 per min 8 berarti 0, 4 per min 8 negatif 1 per 2, 8 per min 8 berarti min 1 ya. Min 1, 0 per min 8 0, min 8 per min 8 1, 8 per min 8 min 1, min 2 per min 8 berarti 1 per 4. Positif ya, min ketemu min. Terakhir min 5 min 8 berarti 5 per 8, min ketemu min jadi plus. Nah, sekian video pembahasan dari Bu Tika. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari inverse dan lebih lanjut membahas mencari kofaktor dari matriks yang berordo 3 kali 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.